Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Tasya Muratu Solihat dengan nomor BP 19 1086 2003. Hari ini saya akan mencoba membahas salah satu materi dalam materi yang pernah dibahas di kelas New Media Studies, yaitu penggunaan dan penyalahgunaan media baru. Kali ini saya akan lebih berfokus mengenai penjelasan lebih mendetail mengenai cyberbullying. Selamat menyaksikan. Apa itu cyberbullying? Nah, cyberbullying adalah bullying atau perundungan yang menggunakan teknologi baru atau media baru. Nah, contohnya itu hal ini dapat terjadi dalam bermedia sosial, menggunakan platform chatting, bahkan dalam platform bermain game. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif yang bertujuan untuk dilakukan kepada suatu orang, seseorang, atau suatu kelompok menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap mudah untuk ditindas atau mudah untuk tidak melakukan perlawanan apapun atas tindakan tersebut. Di mana dalam cyberbullying itu cenderung terjadi perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan inilah yang merujuk pada kapasitas mengenai fisik dan mental korban. Nah, cyberbullying ini dilakukan karena bertujuan pelaku ini melakukan cyberbullying ini bertujuan untuk menakuti dan membuat marah atau mempermalukan si korban. Nah, cyberbullying ini sebenarnya mirip dengan bullying yang dilakukan secara tatap muka dan langsung, tapi bedanya cyberbullying ini dilakukan di media baru, di media, di internet. Nah, di mana di internet ini bukan kelebihan, tapi yang membuat berbeda itu yang paling utama adalah meninggalkan rekam jejak digital. Jadi ketika kita mempermalukan seseorang, membuat hal buruk atau menakuti orang, itu perbuatan tersebut terekam karena dia terekam jejak digitalnya. Jadi akan dapat dicari dan ditemukan kembali begitu. Berbeda dengan kalau kita bullying langsung, itu kan tatap muka gitu. Jadi kayak nggak ada jejak atau rekaman digital yang tertinggal. Apa aja sih contoh cyberbullying itu? Banyak. Cyberbullying itu bisa menyebarkan kebohongan atau memposting foto seseorang yang memalukan di media sosial, terus dihujat atau kayak pokoknya foto-foto memalukan dari seseorang yang diposting dengan tujuan untuk mempermalukan korban tersebut. Terus ada juga mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang menyakitkan. Kata-kata yang menyakitkan atau mempermalukan. Nah, mengirim pesan ini tidak hanya dapat terjadi dalam bermedia sosial atau platform chatting. Seperti yang saya sudah bilang di awal tadi, juga sangat memungkinkan terjadi di platform bermain game. Kenapa begitu? Karena main game itu sekarang kan sudah bisa ada fitur untuk mengirim pesan. Di dalam situ juga sering dan kerap terjadi adanya perundungan atau bullying, cyberbullying ini dalam saat bermain game. Nah, meskipun main game ini fitur utamanya bukan mengirim pesan, tapi tetap saja terjadi gitu di fitur atau platform bermain game ini adanya cyberbullying. Terus ada juga meniru atau mengatasnamakan orang lain dan mengirim pesan jahat atau pesan menyakitkan kepada orang lainnya atas nama orang tersebut. Jadi ada orang yang berpura-pura menjadi kita gitu, berpura-pura menjadi seseorang, menjadi si korban ini, terus melakukan bullying terhadap orang lain. Jadi padahal si orang ini bukan yang melakukan bullying itu, tapi karena ada orang yang menggunakan namanya, terus menggunakan fotonya, dan melakukan tindakan perundungan terhadap orang lain di media sosial terutama. Nah, seperti munculnya akun-akun fake gitu. Nah, itu juga termasuk cyberbullying.
Terus berikutnya ada trolling. Nah, trolling ini adalah pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, platform chatting atau platform game online tadi. Nah, jadi kayak pesannya itu nggak hanya tentang pesan yang menyakitkan ataupun mempermalukan, tapi juga ada pesan-pesan yang menjengkelkan dan juga mengancam gitu. Tapi uh, trolling ini lebih kayak trolling ini lebih seperti kayak antara menjengkelkan dengan menyebut dengan emang mengirimkan pesan, tapi kayak agak samar gitu, tapi tujuannya untuk cyberbullying tadi gitu. Jadi kayak trolling ini lebih menjengkelkan sebenarnya, karena bisa didalih dengan bercanda kok, serius banget gitu. Tapi sebenarnya trolling itu termasuk cyberbullying begitu, apalagi si korban tidak terima untuk dikirimi atau menerima pesan seperti itu juga termasuk cyberbullying. Lalu, mengapa cyberbullying ini menjadi hal yang perlu diperhatikan dan perlu diatasi dan dilawan gitu? Karena cyberbullying ini sebenarnya memberikan dampak kepada korban. Meskipun bullying itu terjadi secara online dan tidak terlihat secara nyata, tetapi perasaan dan dampak yang timbul setelah cyberbullying itu adalah hal yang nyata. Nah, dan ini mempengaruhi kehidupan seseorang, baik secara mental, emosional, dan juga fisik. Nah, bagaimana secara mentalnya dampak dari cyberbullying? Kalau secara mental itu merasa kesal, malu, merasa bodoh gitu, bahkan marah. Kalau secara emosionalnya merasa malu atau kehilangan pada hal-hal yang korban ini sebenarnya sukai gitu, karena sudah terlanjur malu, sudah terlanjur males gitu. Nah, secara emosional itu juga kena. Terus yang lebih parah lagi secara fisik. Nah, secara fisik itu jadinya kurang tidur, jadi lelah kan, atau mengalami gejala-gejala seperti sakit perut, sakit kepala karena kepikiran, terus merasa cemas, merasa dihantui dengan bullying yang secara online ini atau cyberbullying ini. Perasaan dilecehkan atau ditertawakan oleh orang lain itu dapat membuat seseorang jadi tidak ingin membicarakan bullying yang terjadi tersebut. Nah, dalam kasus ekstrim karena merasa berat dan menanggung beban sendiri, karena salah satu faktor tidak ingin mengutarakan kepada orang lain adalah cyberbullying itu adalah hal yang memalukan. Maksudnya memalukan ini bukan cyberbullying yang memalukan, tapi hal yang posting oleh pelaku untuk korban atau mengenai korban itu adalah hal yang memalukan bagi si korban. Jadi kadang korban cenderung diam dan memendam sendiri. Nah, ketika seperti ini ada dalam kasus ekstrim, cyberbullying itu bahkan dapat menyebabkan seseorang mengakhiri nyawanya sendiri. Jadi kayak cyberbullying ini kenapa jadi problematik gitu? Kenapa jadi hal yang penting? Karena dalam tingkatan bukan paling ekstrim, karena salah satu bentuk akhir dari cyberbullying yang tidak diatasi adalah bisa terjadinya bunuh diri gitu. Dan ini sudah banyak contoh kasusnya. Banyak sekali contoh kasus, terutama misalnya kalau di anak muda misalnya idol K-pop gitu. Ada banyak sekali mereka yang masih muda tapi malah memutuskan untuk mengakhiri nyawa mereka sendiri. Padahal mereka itu sudah terkenal gitu, sudah sukses. Hal ini apa penyebabnya? Ya cyberbullying ini. Jadi cyberbullying itu nggak sesepele itu gitu. Cyberbullying itu justru lebih seram, lebih menakutkan karena cyberbullying itu bisa terjadi di mana sebenarnya pelakunya cuma satu orang, tapi karena bullying ini di online, di media sosial gitu, bisa dilihat dan diakses oleh orang yang lebih dari selain si pelaku ini. Jadi ada yang bisa ikut-ikutan membuli atau kayak itu hal yang memalukan diekspos itu juga jadi tontonan masyarakat banyak gitu. Jadi cyberbullying ini nggak hanya mengenai pelaku dan korban, tapi juga orang di sekitar pelaku dan orang di sekitar korban yang juga bisa dapat melihat dan ikut serta dalam cyberbullying tersebut. Nah, untuk contoh seperti K-pop, artis K-pop itu mereka kan dibully di media sosial mereka, misalnya di Instagram, postingannya dihujat, terus kayak banyak komentar-komentar yang tidak menyenangkan, yang sangat menyakitkan. Bahkan ada yang sampai berkomentar dengan beraninya
suruh untuk mengakhiri hidupnya karena tidak berguna. Dan itu termasuk cyberbullying, dan itu terjadi, dan itu tidak dilakukan hanya oleh satu orang. Jadi pelakunya banyak. Nah, jadi kayak kalau misalnya artis nih konteksnya ya, seperti K-pop idol K-pop ini, ya mereka memang nggak satu orang aja merundung gitu. Bayangkan kita dirundung oleh satu orang aja tuh rasanya sudah sulit gitu, apalagi dirundung oleh banyak orang. Nah, jadi cyberbullying ini ya karena lebih mudah diakses, lebih mudah dilakukan, dan bisa dilakukan siapa saja dan orangnya lebih dari satu bahkan tidak berkaitan. Jadi cyberbullying ini ada hal yang bahkan orang yang nggak berkepentingan itu bisa juga ikut-ikutan membuli orang di media sosial atau di internet. Jadi cyberbullying ini adalah tindakan yang perlu kita perhatikan dan perlu kita cegah dan perlu kita atasi dan perlu kita hentikan. Baiklah, sekian dari saya mengenai penjelasan cyberbullying. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.